Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan happy selalu ya. Kali ini saya akan menguraikan tentang ciri-ciri seseorang yang batinnya masih terluka atau inner child, yang biasa kita sebut inner child atau jiwa kita gitu ya, yang masih terluka, yang lukanya itu masih banyak gitu. Jadi kita bisa mendeteksi itu terhadap diri kita sendiri atau mungkin orang terdekat kita. Apabila ada tanda-tanda berikut ini yang saya akan sebutkan, maka orang tersebut atau diri kita itu masih punya luka batin yang lumayan gitu ya. Oke. Namun sebelumnya saya ingatkan, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan merasa kecil hati ketika beberapa di antara yang saya sebutkan ini ada dalam diri kalian. Karena setiap orang yang dewasa pasti pernah mengalami atau merasakan hal-hal yang saya akan sebutkan ini, dan itu adalah sebuah perjalanan dalam hidup. Kita berproses. Jadi orang yang mungkin masih punya sifat-sifat yang istilahnya negatif, masa lalu yang negatif, itu bukan berarti itu sepenuhnya negatif, tapi itu adalah sebuah perjalanan bagaimana kita bisa hidup di dunia ini menjadi lebih baik, menjadi diri yang lebih baik dari hari ke hari, seperti itu ya. Jadi anggap ini, apa yang saya akan sampaikan ini adalah sebuah awareness atau kesadaran, setidaknya kamu bisa tahu gitu ya. Oh ya, saya ini berarti perlu untuk healing lagi, untuk melakukan namanya terapi terhadap diri sendiri ya. Oke, jadi apa aja? Mari kita simak. Ciri pertama seseorang yang masih punya luka batin adalah sulit menolak atau sulit berkata tidak ya, dan sulit menentukan batasan untuk diri sendiri. Dan ini juga termasuk dalam bila seseorang itu selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Padahal kan kebahagiaan orang lain, rasa senang orang lain itu kita tidak bisa mengontrol. Nah, seseorang yang masih punya luka inner child atau luka batin itu dia selalu berusaha untuk tampil sempurna di depan orang lain dan sulit menolak, sulit berkata tidak. Misalnya kita sudah punya banyak kerja, tapi atasan minta kita mengerjakan ini, kita langsung terima aja gitu. Sulit sekali rasanya kita untuk menolak, padahal kita bisa menolak secara baik-baik. Maaf bos, saya sudah ada list kerjaan seperti ini, sepertinya kalau saya ambil proyek ini hasilnya nggak akan bagus gitu ya. Dan juga termasuk merasa bersalah ketika membela diri sendiri. Nah, ini terjadi biasanya, contoh ya, ini contoh kepada perempuan-perempuan yang terjebak dalam kekerasan dalam rumah tangga. Sudah tahu suaminya itu suka melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, tapi dia itu merasa sulit untuk menentukan batasan, kayak dia terima aja gitu. Dan merasa bersalah kalau dia membela diri sendiri. Jadi ketika dia berdiri untuk diri sendiri itu merasa bersalah terhadap orang lain. Dan juga merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Perasaan sedih, perasaan emosi orang lain. Dia itu merasa bertanggung jawab, merasa bersalah gitu. Memang ada betulnya, tapi apabila dilakukan secara berlebihan, dia merasa stres, frustasi, terganggu ketika orang lain merasa sedih, dan dia akan merasa bersalah secara berlebihan. Itu adalah juga termasuk
bahwa seseorang tersebut masih punya luka batin. Apakah kamu pernah merasakan seperti ini? Nah, berarti kamu masih punya luka batin. Ciri berikutnya adalah selalu merasa ada yang salah. Selalu merasa ada yang salah terhadap diri sendiri, di dalam diri, tentang diri kita sendiri. Aku ini kenapa ya? Aduh, selalu menyalahkan diri sendiri. Kemudian juga merasa diri selalu kurang, termasuk kayak merasa terlalu gemuk, merasa terlalu kurus, dan membandingkan diri dengan orang lain. Atau mungkin misalnya ketika dia belum menikah, belum punya anak, lalu merasa diri ini kok cacat, merasa cacat dan merasa depresi terhadap kekurangan diri sendiri akibat membandingkan dengan standar kecantikan secara di media sosial gitu. Karena dia gemuk lalu dia membenci diri sendiri, dia terlalu kurus lalu membenci diri sendiri. Tidak merasa, tidak bersyukur terhadap diri badan kita itu termasuk orang yang masih punya luka batin, merasa tidak cantik, merasa tidak ganteng, merasa diri paling jelek, paling punya banyak kekurangan. Itu adalah salah satu ciri bahwa dia memiliki luka batin. Apakah kamu merasakan seperti ini, merasa diri selalu ada yang kurang? Itu berarti kamu kemungkinan masih punya luka batin. Berikutnya adalah ketika seseorang selalu mengalami hubungan yang toksik atau relationship yang tidak sehat, hubungan yang tidak sehat, baik itu pertemanan, persahabatan, hubungan pacaran, pertunangan maupun dalam perkawinan. Walaupun dia sudah misalnya putus dengan orang itu, maka orang baru yang dia temui, yang dia akan mengalami hubungan romantis lagi dengan dia, maka polanya akan tetap sama gitu. Jadi berpola, semacam berpola, jadi berulang-ulang. Dan juga kawin cerai itu juga salah satu ciri kalau orang itu masih punya luka batin. Putus sambung atau dia gonta-ganti pacar, lalu pacar yang berikutnya dia kira sempurna padahal gini lagi, menyakiti dia lagi, atau dia berulang-ulang punya pasangan yang selingkuh, atau apapun itu hubungan yang tidak sehat yang terjadi berulang, itu adalah ciri-ciri orang tersebut masih punya luka batin. Apakah kamu pernah mengalami seperti ini? Ya, waspada. Ciri berikutnya, ciri terakhir seseorang yang masih punya luka batin adalah ambisius dan perfeksionis secara berlebihan. Artinya ambisius dalam bidang apapun, baik itu pencapaian prestasi, sebuah ranking, atau misalnya ambisius dalam mengejar materi duniawi, uang dan sebagainya. Pokoknya harus perfect dalam pekerjaan seperti itu juga. Bisa sih kita melakukan pekerjaan sebaik mungkin, namun orang perfeksionis itu apabila dia berlebihan, ketika ada kesalahan sedikit aja maka dia akan menyalahkan diri sendiri dan merasa diri itu tidak sempurna. Apabila seseorang ambisius secara berlebihan dan juga perfeksionis secara berlebihan, itu adalah tanda bahwa orang tersebut masih punya luka batin. Ciri-ciri terakhir adalah selalu berusaha keras untuk memperbaiki orang lain, baik itu anggota keluarganya, mungkin anak atau pasangannya, maupun orang-orang di sosial media. Jadi contohnya adalah dia suka sekali mendebat orang di sosial media, ya. Perdebatan yang sifatnya pro kontra, apapun itu, ketika dia memerangi orang lain sampai secara berlebihan, sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan menghina dan merendahkan orang lain, mendebat orang lain, baik itu secara offline maupun di dunia maya. Artinya dia bersikeras agar orang lain sependapat dengan dia. Itu juga ciri-ciri orang yang memiliki luka batin. Ya, tahun-tahun lalu saya juga sempat seperti itu. Jadi termasuk debat-debat pro kontra apapun bentuknya itu, misalnya
tentang selebriti, baik itu pro vaksin, anti vaksin, kemudian masalah bumi datar, bumi bulat, kemudian perbedaan manhaj, aswaja, asalafi. Kalau dia berdebat secara berlebihan, mendebat orang lain, itu bertanda bahwa orangnya masih punya luka batin. Orang yang sudah sembuh dari luka batin itu dia tidak akan tertarik untuk berdebat. Kalau dia punya pendapat, ya dia sampaikan, dia bikin konten, dia bikin tulisan di sosial media, dan dia bisa menerima dan memaklumi apabila ada orang yang berbeda pendapat dengan dia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apabila seseorang, ya orang tua yang memaksa anaknya untuk punya nilai sempurna di sekolah, nilai akademis yang sempurna di sekolah, atau misalnya seseorang yang memaksa pasangannya untuk berubah, untuk tampil sempurna dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk orang yang punya ciri-ciri punya luka batin. Karena pada prinsipnya kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan orang lain, karena orang lain adalah manusia juga sama seperti kita, bukan robot. Sedangkan diri kita sendiri aja kan kita susah kadang untuk mengontrol. Kenapa kita mau memaksakan kehendak kepada orang lain? Paling bagus adalah dengan mendoakan, ya. Jadi apabila teman-teman mungkin punya ciri-ciri ini, dan kalian menemukan video saya, alhamdulillah setidaknya kalian bisa sadar dan mengetahui apa aja ciri-ciri bahwa kamu punya luka batin. Apabila kita masih punya luka batin atau luka inner child, itu kita sulit akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Kita susah merasa bahagia dalam hidup ini, kan kita nggak mau. Yang namanya hidup kan kita pengen bahagia, nggak mau kita kalau merasa tersiksa terus. Nah, gimana caranya? Kalian jangan berkecil hati. Banyak sekali cara untuk proses dalam menyembuhkan luka batin ini. Salah satunya, apabila kamu sudah menemukan video saya, ini adalah pertanda bahwa kamu berusaha untuk menyembuhkan luka batin kamu. Nah, ikuti terus konten-konten dari orang lain yang juga bagus, yang juga mengajarkan kepada kita gimana caranya berproses untuk healing atau self healing dan mengembalikan kesehatan mental kita gitu. Banyak sekali konten yang nanti akan saya sebutkan di deskripsi video ini, ya, yang saya ikuti di sosial media. Saya banyak belajar di sosial media terhadap tokoh-tokoh atau orang-orang yang sudah ahli, yang sudah menyembuhkan luka batinnya dan memperbaiki hidupnya, baik secara finansial, hubungan, spiritual, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.